Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin al-ustadzah Ifatul Umniyati Ismail ke muallim an qawaid usuliyah wa qawaid fiqhiyah wa ashabi al-aizza. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi rahmatihi wa au'ada man khalafahu bi ghadabihi wa adzabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi. Amma ba'd. Nahnu min firqah at-tasi'ah sanabhas an qaidati ad-darurat tubihul mahdurat min madati al-qaidah al-fiqhiyah. Qabla an nabhas anil qaidah sanata'arraf an a'dhaina alladhina yashrah fi hadhil video. Al-mutakallim al-awwal yakni ana nafsi Muhammad Bagas Brasullafiuddin, wal mutakallim as-sani Ahmad Zaki, wal mutakallim as-salisa Nailatul Fadila Gusti, wal mutakallim ar-rabi'ah Fadia Alaniyah, wal mutakallim al-khamis Alfi Muzaki Putra, wal mutakallim as-sadis Devi Rahmawati, wal mutakallim al-akhir Hanzola. Litaksirul waqt falyafaddal lil mutakallim al-awwal an-nashrah tilkal qaidah. Tafaddal. Baik, ana Muhammad Brasullafiuddin sa nabhas an tilkal qaidah. Al-qaidah ad-daruratu bihul mahdurat. Hadhihi al-qaidah min furu'i qaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysira wa qaidah idza daqa al-amru ittasa'a wa qaidah la darara wa la dirara. Lianna ma tafarra'a ala hadhihi al-qaidah yumkinu an yatafarra'a al-qawaidi as-salasi al-ukhra. Qaidah ini merupakan cabang daripada qaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Lalu ada qaidah idza daqa al-amru ittasa'a, lalu juga qaidah la darara wa la dirara. Karena sesungguhnya sesuatu yang bercabang dari qaidah ini mungkin juga untuk bercabang dari ketiga qaidah di atas. Dalam beberapa kitab dijelaskan bahwasanya mungkin dalam kitab yang teman-teman ketahui ada yang menyebutkan bahwasanya qaidah ini ad-daruratu bil mahdurat itu kadang masuk ke al-masyaqqah tajlibu taysir, namun juga kadang masuk ke la darara wa la dirara. Seperti itu. Kama tafarra'a hadhil qaidah an qaidati ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal al-masyaqqah tajlibu taysir itu termasuk dalam qaidah kubra, 5 qaidah kubra. Yakni ada al-umur bil maqasidi, terus ada al-yakin la yuzal bisyak, lalu ada al-masyaqqah tajlibu taysir, ad-dararu yuzal sama al-adatu muhakkamah. Yang kesemuanya itu nanti memiliki beberapa cabang. Lah untuk yang ad-daruratu bihul mahdurat ini masuk cabangnya dalam kitab tertentu masuknya al-masyaqqah tajlibu taysir, dan dalam kitab yang lain mungkin masuk dalam ad-dararu yuzal karena memang saling berkaitan. Wa daruratu hiya bulughul haddi alladzi idza lam yatanawal minhu al-mamnu'a hasala al-halaku lil muttiri aw qaribun minhu. Darurat itu adalah suatu keadaan atau suatu kondisi atau suatu kondisi aja lah. Ketika kita itu sudah mencapai batas tertentu yang ketika kita itu tidak mengonsumsi atau kita itu tidak memakai atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang, maka kita akan menjadi binasa, atau yang lebih mendekat itu sekarat itu misalkan. Maksud binasa di sini itu bisa dikatakan mati atau keadaan yang bikin kita itu tidak selamat seperti itu. Dikatakan di sini kafak di otwin au hasati minal hawasi. Fahadhiya ad-darurah asyariyah. Seperti hilangnya satu anggota tubuh atau hilangnya salah satu perasa dari beberapa perasa gitu. Misalkan kita karena dalam suatu keadaan bahaya
Tapi karena kita tidak melakukan sesuatu, kita kehilangan anggota tubuh, maka sesuatu yang dilarang pada kondisi itu diperbolehkan untuk dilakukan. Karena bagaimanapun kondisinya, keselamatan adalah yang utama. Wa ishtaratu fi hadhil qaidah nuqsanul mahdurati minad darurati fa illam yanqus al mahdur fala yubahu. Disyaratkan dalam pemakaian kaidah ini adalah sesuatu yang dilarang itu harus lebih rendah atau lebih ringan daripada ad-darurah. Jika tidak lebih rendah, maksudnya yang dilarang itu lebih berat seperti itu, maka tidak diperbolehkan melakukan mahdurat. Dan nanti akan dijelaskan di penjelasan yang selanjutnya. Wal aslu fi hadhil qaidah ma warada fil Qur'anil Karim min istitsna'i halatil idrari at-tari'ati fi dhurufi istisnaiyah. Wa qouli ta'ala ba'da ta'dadi ta'ifatin minal muharraman illa ma turirtum ilaihi. Jadi diperbolehkan kepada kamu untuk melakukan sesuatu atau dilarang kamu melakukan sesuatu kecuali ada kondisi yang dapat membahayakan kamu. Maka kondisi yang membahayakan ini memperbolehkan kamu untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Wa qala ta'ala aidan faman iturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Jikalau kamu itu dalam keadaan kondisi bahaya ketika kelaparan tanpa adanya sifat berlebih-lebihan atau kecenderungan untuk melakukan dosa, maka Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi diperbolehkan ketika kamu kelaparan terus ada bangkai, dan apabila kamu tidak mengkonsumsi itu dalam jangka waktu yang udah lama sekali, maka kamu diperbolehkan untuk makan bangkai itu supaya kamu itu hidup dengan syarat secukupnya saja. Terima kasih. Sumastamir al-mutakallim asani. Sa'astamir ma'adiratan ya Ustadzah al-mutakallim asani Ahmad Zaki Marid fa'ana Muhammad Bagas badilun anhu. Sa'astamir at-tatbiqat, praktek. Al-awwal jawazu itlafi ma lal ghairi idza akraha alaihi bimuljiin. Diperbolehkan untuk merusak harta benda orang lain apabila kita itu dipaksa untuk melakukannya dengan alasan perlindungan diri. Jadi ketika kita itu dalam kondisi dipaksa gitu atau akan dibahayakan, akan terkena bahaya apabila tidak melakukan itu, maka diperbolehkan untuk merusaknya dengan hanya alasan perlindungan diri itu tadi. Asani jawazu akhdud da'in malal madini al-mumtani'a 'anil ada'i idza dhafara bihi wa in kana min khilafi jinsi haqqihi fi zamanina. Diperbolehkan untuk bagi orang yang menghutangi untuk mengambil harta benda orang yang dihutangi ketika orang yang dihutangi itu tidak mau membayar padahal dia itu mampu, walaupun harta yang diambil itu berbeda jenisnya dengan dengan sama halnya dengan yang terjadi pada zaman sekarang. Jadi misalkan utangnya itu udah lama banget, kalau misalkan terjadi pergantian uang seperti itu, lalu dia untung waktu itu dia meminjamnya dengan mata uang versi lalu nggak dibayar sekarang ada undang-undang terbaru, jadi pakai versi yang baru, dia mengambil harta yang dihutangi itu sesuai dengan nilai atau nilainya itu sama lah walaupun jenisnya berbeda, seperti itu. Asalis yajuzu kasfut tabibi auratal ashkhasi idza tawaqqafat alaihi mudawatuhum. Diperbolehkan bagi dokter untuk menyingkap aurat orang lain jika pengobatannya itu mengharuskan untuk melakukan itu. Ini yang jadi syarat atau jadi batas bagi dokter untuk membuka aurat. Semisal dia itu mengobati tangan saja, maka yang boleh dibuka itu tangan, nggak boleh buka yang lain, seperti itu. Jadi nggak langsung buka aurat semuanya gitu untuk pengobatan. Ar-rabi yajuzu alil mutiri aqlal maitati walahmal khinziri daf'anil halaki. Diperbolehkan bagi orang yang keadaannya itu darurat atau terdesak, ya dianya itu butuh makan lah buat kelanjutan hidup,
untuk memakan bangkai maupun daging babi, sebatas dia itu nggak sampai binasa. Jadi sebatas dia itu bisa hidup lagi, itulah, nggak makan sebanyak-banyaknya. Al-khamis yajuzu aklal maitati indal makhmasati wa isaqatil luqmati bil khamri wa daf'a sa'ili walau ada ila qadlihi. Diperbolehkan pula untuk memakan bangkai ketika kita dalam keadaan lapar, dan untuk mempermudah mengunyah mencampur dengan khamr. Lalu diperbolehkan juga untuk balik menyerang kepada orang yang bakal membahayakan kita, atau orang yang sedang misalkan merampok lah, kan dia merampok kita, terus kita melindungi harta benda kita, diperbolehkan untuk menyerangnya dia, walau penyerangannya itu mengarah kepada kematian kita, misalkan seperti itu diperbolehkan. Thayyib, sanastamir al-mutakallimah as-sadisah. Tayyib, ana kal-mutakallimah as-sadisah sa'astamir al-bayan min at-tatbiq allati tata'allaq bil qaidah ad-darurah tubihul mahzurat. Mubasyaratan at-tatbiq as-sadis yakni yajuzu itlaqu syairil kuffari wa bina'ihim bihajatil qitali wa bizafri bihim wa kadzalikal hayawanul ladzi yuqatiluna alaihi. Boleh hukumnya menghancurkan pohon ataupun bangunan milik orang kafir yang tujuannya itu untuk al-qital, yaitu untuk berperang. Dan seperti demikian hukumnya boleh membunuh hewan milik orang kafir yang mana tujuannya itu untuk memerangi mereka. Suma at-tatbiq as-sabiq yajuzu nabshul maiti ba'da dufnihi lid-darurati bi an dufina bila ghuslin aw li ghairi qiblatin aw li ghairi qiblati aw fi ardin aw saubin maqsubaini. Boleh hukumnya menggali kuburan mayat yang tujuannya itu untuk darurat, seperti ada keperluan lain, yang mayatnya tadi dikuburkan tapi tidak dimandikan, atau dikuburkannya tidak menghadap kiblat, atau dikuburkan menggunakan tanah atau menggunakan pakaian yang digosok. Suma at-tatbiq as-samin yajuzu ghasbul khayti li khiyatati jarhi hayawanil muhtaram. Boleh memasukkan benang untuk menjahit luka yang terdapat pada hewan muhtaram. Hewan muhtaram maksudnya adalah hewan yang dilindungi darahnya, yaitu hewan yang boleh dimakan dagingnya. Suma at-tatbiq at-tasi yajuzu aklu malil ghairi lil muttarri. Boleh memakan atau menggunakan harta orang lain dalam konteksnya itu mungkin tanpa seizinnya untuk tujuan yang darurat. Jadi hal yang awalnya diharamkan menjadi diperbolehkan. Suma at-tatbiq al-ashir ikhtalafa fi talaffuzi bi kalimatil kufri lil mukrahi. Boleh melafazkan kalimat al-kufur atau yang orangnya itu beriman, tetapi ketika dalam keadaan terpaksa dia mengucapkan kalimat bahwa dia adalah orang kafir. Itu kan hukumnya boleh. Al-munasib lil qaidah ad-darurah tubihul mahzurat. Kafaitu kalami huna. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Nahtu ila al-mutakallim ar-rawi. Bismillahirrahmanirrahim. Jawazu dukhulil manazil bighairi idzni ashabiha fi halati ad-darurah. Qad dukhul liqital al-'adu aw li ahdi mana'in saqit fiha aw li islahil majruma'un lahu haqqun fi imrarihi minha aw li ilqa'il qabdi 'ala al-mufsidina aw al-mujrimina al-mukhtafina fiha. Fi hadha at-tatbiq tadullu 'ala halati ad-darurah. يعني أصله دخول المنازل بغير إذن أصحابها لا يجوز. إذا نريد أن ندخل إلى المنازل يجب علينا أن نطلب الإذن من صاحب المنازل. إذا كان صاحب المنازل يقول لا يجوز فلا يجوز. وكيف إذا كان في حالة الضرورة مثل دخول لقتال العدو أو لأخذ مناء ساكت فيها أو لغيرها، وهذا يجوز لأن في حالة الضرورات. وأما الضرورة هنا تبيح المحظورات. وأما التطبيق بعده يعني جواز دفع الصائل هذا يعني penganiaya حيوانا كان أو إنسانا إذا هجم على الشخص. يعني يجوز
mendorong seorang penganiaya, baik itu penganiayanya hewan, seekor hewan yang buas misalkan seperti macan, singa yang dapat membahayakan kita, atau insanan, atau seperti manusia contohnya kayak begal, perampok. Wahada yakni yajus nahnu daf'us sa'il, mendorong mereka sekalipun, hatta walau ada ila qatslihi, sekalipun itu dorongan itu. Thayyib, Sawasil al-Bayan, Ana Alfi Musaki Putra al-Mutakallim al-Khamis. At-tadbiku sadiyata asyar. Jawazu itlafi syajaratil a'da'i wa taghribi diyarihim wa tahrikihim wa tagrikihim wa darbihim biwasailil qatli athakilati izaqtadat ad-daruratu awil hajatu al-harbiyatu lizalik lidaf'i udwanihim awil zufrihim. Yang ke-16 itu bolehnya menghancurkan pohon-pohon musuh dan menghancurkan rumah mereka dengan cara membakarnya, baik menenggelamkannya, yaitu jika dalam keadaan darurat atau untuk keperluan perang. Itu semua dilakukan untuk menghentikan serangan musuh atau untuk memenangkan pertempuran tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam Islam tidak boleh menghancurkan rumah mereka, membunuh orang tua, anak kecil, dan menghancurkan pohon-pohon musuh. Tapi di sini dibolehkan karena darurah. As-sabi'ata asyar, jawazu ittikhazi wasailil man'il hamli litanzimin nasli wa zalika min ajlil muhafazati ala hayatil ummi wa sihhatiha aw adami ihtimali tarbiyatil auladi wa adamil inayati bihim wa yakunu zalika ba'da ruju'i ila ahli ilmi asy-syar'i wa istisharatu zawil ikhtisasi minal atibba wa ridha zaujaini bizalik. Yang ke-17 yaitu bolehnya mengatur jarak kelahiran, yaitu untuk menjaga keturunan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan sang ibu, atau untuk tidak mengabaikan atau suami istri itu takut dalam mengabaikan anak dalam hal pendidikan dan kasih sayang. Dan ini semuanya boleh dilakukan setelah konsultasi kepada ulama dan konsultasi ke dokter spesialis dan tentunya ridho dari suami. Saminata asyar, jawazu isaghatil luqmati bil khamri wa bil bauli inda darurah. Yang ke-18 itu bolehnya meneguk atau meminum khamar dan baul ketika darurat. Tasiata asyar, jawazu qat'il muharramis saidi daf'an an nafsihi iza sala alaihi wala yatman. Yang ke-19 itu bolehnya membunuh hewan yang diharamkan untuk dibunuh atau untuk diburu, yaitu dengan maksud melindungi dirinya apabila hewan tersebut hendak menyerangnya, dan yang membunuh itu tidak perlu menjaminnya. Al-isrun al-afu an atharil istijmar, yaitu yang ke-20 itu dimaafkannya dari sisa-sisa bekas beristinjak dengan batu apabila tidak ada air. Jadi pada pembahasan yang saya bahas ini semuanya itu boleh indat darurah, ketika darurat. Yumkin hazaminni, syukran ala kulli ihtimamikum, afwan ala kulli qata. Sanwasil ila al-mutakallimah at-taliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Astamir al-bayan at-tatbiq at-tali, yani yajibu ala kulli waliyin amrun an yasta'ina bi ahli sidqi wal adli wa idza ta'addara dalika isti'an bil amsali fal amsal wa in kana fihi kadhibun wa dhulmun li'anna al-wajiba fa'lul maqdur wal ma'juzu anhu saqitul wujub. Jadi setiap wali itu wajib untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang jujur dan adil. Nah, walaupun dan misalnya emang jika tidak memungkinkan, ya cari yang terbaik dari tempat tersebut. Misalnya walaupun di dalamnya itu hanya terdapat orang yang kadhib dan dzul, orang yang berbohong dan berbuat zalim. Nah, berarti yang terbaik di sini maksudnya itu adalah orang yang paling minim melakukan kezaliman dan berbohongnya, seperti itu. Karena wajib itu karena kewajiban itu
adalah bagi untuk seseorang yang mampu, ya al-maqdur. Sedangkan orang yang tidak mampu, ma'juz anhu, untuk melakukannya itu dia ya gugur kewajiban untuk melakukannya, seperti itu. Thumma idza turun nasu ila syira'i naw'in min at-ta'ami aw al-libas aw as-silah wa nahwi dhalik famtana'a at-tujar aw man tawaffarat 'indahu hadhihi as-sila' min bai'ihim jaza lahum akhadhaha bithaman bila ridahum wa yajibu 'ala sultan ijbarahum 'ala al-bai' aw bai'iha 'alaihim. Nah, jika ada seseorang yang dia tuh dipaksa untuk membeli suatu barang, baik itu makanan, pakaian, senjata atau semisalnya, tapi para pedagang yang menjual barang ini atau yang orang yang memiliki barang-barang ini tuh menolak untuk menjualnya, maka boleh bagi seseorang ini tuh membeli secara paksa dengan harga yang sesuai tanpa ridho dari si para penjual atau yang memiliki barang ini. Dan wajib juga bagi seorang sultan atau penguasa untuk memaksa para penjual untuk membolehkan menjualnya kepada yang tadi dipaksa untuk membeli barang itu kan, atau menjualnya langsung kepada si orang yang butuhkan itu, yang dipaksa untuk membeli itu. Summa al-itiraru ila manfaatin ma lal ghair fa innahu yajibu batuha wa yajbiru ala dalika idam tana'a. Nah, jika ada seseorang yang dipaksa untuk mengambil manfaat dari harta milik orang lain dan si harta ini harus dihabiskan gitu, maka dia terpaksa untuk melakukannya walaupun sebelumnya itu terlarang. Syukran. Wal bayan min mustasna hadhil qaidah, yakni al-qaidah ma ubihu lidh-dharurati yataqaddaru biqadriha. Anna jaza li syai'in yuhramu inda halati dharurah walakin yataqaddaru biqadriha. Al-misal fi bai'il arayah, yani al-arayah ya huwa bai'ur rutab. Rutab itu kurma muda ya. Jadi maksud di sini yakni sesuatu itu diperbolehkan karena sesuatu yang haram dapat diperbolehkan dengan keadaan darurat, tapi keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya gitu. Jadi misalkan ada seseorang yang sangat-sangat memerlukan rutop atau kurma basah ini untuk keperluan makan atau bahkan keperluan pengobatan, nah, ini diperbolehkan untuk orang-orang miskin yang tidak mempunyai uang, tapi dia cuma mempunyai kurma kering itu. Jadi Rasul memberikan kelonggarannya, sehingga orang miskin yang hanya memiliki kurma kering itu, dia juga bisa memiliki rutop atau kurma basah dengan tujuan kedaruratannya itu. Gitu. Lain contohnya ya ini li'an. Li'an ini kan suami yang menuduh istrinya berzina ya. Nah, asal hukum menuduh orang melakukan zina kan nggak boleh tanpa ada 4 orang saksi. Tapi dalam masalah ini diharuskan atas dasar suaminya ini sudah dalam kondisi terdesak untuk menafikan anak anak dari istri yang zina, dan keharusan itu dengan sumpah dirinya sendiri dan 4 kali sumpah. Wa misalan akhar yakni al-khulu' fa innahu ubihu ma'al mar'ah ala sabil rukhsah thumma jaza ma'al ajnabi. Falidzalika al-bayanu minni. Syukran. Kafaina huna min kalamina wa nattubal afwa minkum an kulli khati'at. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.